Selamat malam semuanya. Selamat berkumpul lagi di sini lagi walaupun masih melalui Zoom. Mari kita sama-sama untuk lagu pembukaan, mari kita sama-sama menyanyikan Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu, karena kami dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan komsel pada hari ini, pada malam hari ini. Berkatilah kami dari awal sampai akhirnya, dan berkatilah Cimonik yang akan membawakan sharingnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan Kalau Tuhan Itu Sanggup.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Kasih sambut, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Untuk lagu selanjutnya, sebelum kita masuk ke sharing yang akan dibawakan oleh Cimonik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Lord, I Give You My Heart. This is my desire, to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your
you honor you. Lord, with all my heart, I worship you. I have within me, I give you praise. All that I am Lord is in you. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Aku persilahkan Cimonik untuk sharingnya. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan di malam hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk bersatu dalam doa dulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama kami beraktivitas hari ini, mulai dari kami bangun tidur, kami bekerja, kami bersekolah, dan melakukan aktivitas lainnya, hingga kami pada malam hari ini berkumpul untuk belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kiranya Tuhan bantu Monik yang akan bawakan firman Tuhan, juga bantu teman-teman yang akan nanti juga sharing, yang nanti juga mendengarkan firman Tuhan, kiranya dapat memberkati buat kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang hari ini berhalangan hadir atau masih dalam perjalanan pulang, biar Tuhan yang ingatkan mereka kalau kami selalu menunggu mereka untuk bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga malam hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Aku nggak tahu teman-teman hari ini apa yang dilakukan, kesulitan apa yang dialami, tapi aku percaya kalau Tuhan baik dan Dia selalu menyertai kita, melindungi kita. Dan malam hari ini kita akan bahas satu tema yang tentunya cukup asing buat gue dan buat lo semua, decluttering. Nah, teman-teman, gue nggak tahu gue yang ketinggalan zaman atau ini bahasa emang asing banget gitu, karena gue juga baru pertama kali baca decluttering. Teman-teman mungkin yang belum tahu decluttering itu apa, decluttering ini adalah salah satu gaya hidup frugal living atau gaya hidup hemat, di mana kita sebagai orang yang punya barang-barang banyak, di satu kondisi tuh pengen milah-milah aja gitu, kira-kira mana barang-barang yang masih dibutuhkan atau yang bisa dikatakan important, penting, dan dipisahkan dengan barang-barang yang kurang penting atau udah mulai nggak kepake atau unimportant gitu. Nah, kalau misalnya gue sih di rumah ngomongnya simple aja ya, beres-beres aja. Apa yang lu nggak pakai dikumpulin di box, terus lu mau buang boleh. Kalau masih layak pakai,
ya bisa didonasiin. Cuma masalah di cluttering yang hari ini kita mau bahas, itu bukan beres-beres yang gue maksud. Tujuan dan sasarannya ini adalah membuang hal-hal toksik dalam hidup supaya kita bisa menjadi manusia baru yang Tuhan telah sampaikan dalam Efesus 4 ayat 17-32. Boleh next slide, Jessica? Wih, ini next slide-nya jauh juga nih, Efesus 4 ayat 17. Sebelumnya dong, Beb. Ya, seperti yang tadi gue bilang, important versus unimportant. Dalam hidup itu, pasti kan kita seringkali diperhadapkan dengan masalah. Sekali lagi, gue nggak tahu masalah hidup kalian apa hari ini. Tapi gue yakin kalau misalnya lu mengalami masalah hidup, pasti masalah hidup itu akan membuat lu jadi pribadi yang lebih dewasa. Hati manusia, hati gue ini dan hati lu didesain bukan untuk terus-menerus menerima yang namanya sakit hati, kepahitan, kehilangan, atau komentar, omongan, kritikan dan masukan yang nggak pas, itu tuh pasti sakit banget di hati kita. Jadi yang jadi concern-nya adalah gimana cara kita memilah-milah omongan, kritikan, dan saran-saran dari orang yang bagus kita simpen untuk kemajuan dan perkembangan diri kita, sementara yang buruk kita kesampingkan gitu. Karena kita benar-benar nggak bisa kontrol omongan orang. Boleh next slide, Jessica? Ada satu kutipan nih teman-teman aku dapat. Most people don't enjoy life, they just endure it. Yang dalam bahasa Indonesia artinya banyak orang yang nggak bisa nih nikmatin hidup mereka. Mereka tuh cuma menahan aja gitu beban kehidupan yang selama ini mereka tanggung. Ini somehow sih gue merasa bener banget ya. Ada fasenya di mana gue sebagai anak Tuhan tentunya merasa kok gue nggak bisa enjoy life ya, kok yang gue alamin cobaan bertubi-tubi. Jadi ada momen di mana kayak mempertanyakan, Tuhan sebenarnya tujuan aku hidup tuh apa sih? Kok kayaknya aku bukan orang yang berhasil, bukan orang yang bisa berdampak, bukan orang yang bisa membanggakan. Sampai ada momennya di mana cobaan itu terlalu berat, sampai aku ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya memang aku nggak ada tujuannya, kenapa nggak dicabut aja gitu nyawanya, kan ngurangin populasi satu gitu kan. Cuma ada juga momen di mana aku ngerasa kalau misalnya Tuhan masih kasih aku hidup, berarti ada satu purpose, ada satu misi yang Tuhan masih mau aku lakuin gitu. Makanya aku menemukan bahwa statement ini nggak benar sih. Untuk bisa enjoy life itu kita nggak perlu punya perfect life. Kita nggak perlu punya hidup yang dipenuhi dengan privilege. Beberapa orang mungkin kelihatannya kayak dalam menghadapi masalah selalu ada jalan, selalu ada orang yang ngebantu. Tapi kita ngelihat diri kita, kok kayaknya kita susah banget ya, kok beban gue berat banget ya. Nah makanya teman-teman, karena itu semua adalah pada dasarnya cara kita memandang hidup, cara kita memandang masalah, atau bahasa dewasanya nih ya, perspektif. Itu. Bagaimana cara kita memandang hidup akan menentukan kita bisa nggak sih jadi pribadi yang bahagia, yang sukacita di tengah masalah-masalah, atau tujuan sasarannya kan toksik-toksik ya, toksik-toksik di dunia gitu. Makanya menurut gue ini oke sih, penting juga sih untuk di-share ke kalian gitu, untuk dipelajarin, decluttering. Oke, next slide, yes. Seperti yang tadi aku bilang, kita firman Tuhannya hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 17-32. Teman-teman mungkin nanti boleh catat, terus boleh renungin lagi malam ini sebelum tidur. Aku ambil dari ayat ke-17-nya aja. Sebab itu,
kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini aku pas baca kaget juga sih. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oke, sampai situ biasa aja gitu ya. Maksudnya kita harus hidup seperti manusia baru sesuai dengan perikop 4 Efesus 4 ayat 17 gitu. Nanti juga dikasih tahu manusia baru itu yang kayak gimana dan manusia lama itu seperti apa. Tapi dibilang nih, orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, sebenarnya ini susah juga. Karena kalau nggak mikir, kita dibilangnya males mikir. Atau nggak punya inisiatif banget sih. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan mikir, juga salah teman-teman. Bisa jadi pikirannya itu sia-sia. Bisa jadi iblis pakai pikiran kita untuk jadi menjauh dari Tuhan. Begitu menurutku. Next slide. Jadi gimana dong? Kalau misalnya orang yang overthinking, banyak yang dipikirin hal-hal toksik, lama-lama kan jadi mempertanyakan dirinya. Kenapa ya? Kok hidup gue berat banget? Kenapa ya? Masalah gue banyak banget. Kenapa ya Tuhan ambil orang yang gue sayang? Kenapa gue udah belajar susah-susah tapi nggak bisa dapat nilai bagus? Atau kenapa gue kayaknya bisa deh dapat kerjaan yang bagus, tapi kok gue kerjanya di tempat yang nggak enak? Kita jadi mempertanyakan diri kita dan menjadi pribadi yang terus-menerus menghukum diri sendiri. Bukan orang yang ngejudge kita, tapi kita yang ngejudge diri kita sendiri. Lama-lama kita nggak akan jadi bahagia. Nah, teman-teman, di tema Komsel kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa lebih bahagia dan lebih damai sejahtera. Apa sih bedanya bahagia sama damai sejahtera? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Sebenarnya simple aja sih. Kalau jadi orang yang bahagia atau yang punya happiness, itu bisa diciptakan dari faktor eksternal. Kayak contohnya aja ya, dapat nilai bagus. Kita lihat di kertas ulangan nilainya 100, happy. Terus kita diajak pergi misalnya sama mama sama papa nih, dede diajak pergi ke mall, terus dibeliin barang, dibeliin hadiah, happy. Ketemu orang yang kita suka, happy. Rata-rata faktornya eksternal. Tapi kalau misalnya sukacita atau damai sejahtera yang tadi dibilang itu, dalam bahasa Inggrisnya joy, makanya kita juga punya Ci Joyce ya di sini yang bisa membawa sukacita, amin. Itu asalnya dari internal atau dari dalam diri sendiri. Nah, aku rasa sih kita untuk jadi pribadi-pribadi yang bisa enjoy life, harus bisa happy dan harus punya joy di dalam hati kita sendiri. Aku mau kasih lihat teman-teman satu gambar nih. Boleh kasih lihat? Nah, ini. Teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah, betul banget tuh, the happiest place in the world. Wih, ini adalah Disneyland. Aku nggak dapat gambar yang di Jepang, aku dapat gambarnya yang di US nih. Kita bisa lihat ada bendera US-nya di atas. Aku tahun 2009 pernah jalan-jalan ke Jepang. Itu pertama kalinya aku naik pesawat, pertama kalinya aku keluar negeri, dan pertama kalinya aku ke theme park atau taman apa ya bilangnya? Taman bermain gitu ya. Itu benar-benar kayak dari orang yang nggak pernah sama sekali naik pesawat, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah ke taman bermain, sekalinya dibawa langsung ke Jepang, langsung ke Disneyland Tokyo. Rasanya tuh ya, happy banget. Itu benar-benar bagusnya tuh bagus banget. Aku doain teman-teman di sini semua punya rejeki suatu hari bisa ke Disneyland juga ya. Dan itu benar-benar happiest place, benar sih, karena waktu itu kondisinya aku
sekeluarga itu lengkap, ada papa, ada mama, ada cici, ada saudara-saudara yang lain. Kita di Disneyland meskipun hari itu hujan turun dengan lebat, kita beli jas hujan, kita pakai, terus udah gitu kita jajan churros, waktu itu adanya, terus jajan es krim, jajan pizza, tapi hari itu kita nggak mikirin ya, itu dalam yen kalau dirupiahin berapa, karena kalau dirupiahin yang ada kita jadi nggak happy gitu. Waktu itu cuma, ya enjoy aja gitu, kita ada di tempat yang paling bahagia gitu. Itu tahun 2009. Terus gue membayangkan, kalau seandainya gue ke Disneyland tahun 2020, apakah suasananya akan se-happy, se-joyful tahun 2009? Di tahun 2020 ini, bukan tahun yang mudah buat gue, buat kita semua. Gue ceritain dari segi gue aja dulu ya. Tahun 2020, awal tahun gue harus kena paru-paru basah, yang berarti gue harus minum obat selama 6,5 bulan. Terus gue juga harus ngerjain skripsi sampai jam 4 subuh. Masih kuliah juga di semester 7. Bukan hal yang gampang karena sebenarnya dokter menganjurkan untuk bed rest. Terus di tahun 2020 lulus COVID, di mana susah banget cari kerja, dan sekalinya udah masuk kerja, nggak terlalu happy, karena ternyata lingkungan kerja tidak seindah yang gue bayangkan. Lanjut lagi, 2020 diputusin pacar saat lagi sayang-sayangnya, dan lanjut lagi, ada aja gitu yang bikin nggak happy. Kira-kira kalau misalnya di tahun 2020 gue masuk ke Disneyland, mau lokasi gue Disneyland, Dufan, Taman Impian Jaya Ancol, terus lokasi gue Taman Eden pun, gue rasa nggak akan gue bilang itu happiest place in the world. Pasti yang ada gue masuk Disneyland, menunduk, cari wahana yang air-air, biar kalau misalnya seandainya arum jeram gitu, basah, netes, kagak ada yang ngeliat gitu, ini nangis, apa kena air arum jeram gitu kan. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi dari cerita ini kita bisa membandingkan gitu ya, tahun 2009 ke Disneyland happy and joyful. Tahun 2020 kalau seandainya ke Disneyland nggak happy, nggak joyful. Tapi sebenarnya teman-teman, nggak happy tuh nggak apa-apa. Tapi kalau joyful itu kan tadi kan internal tuh, dari dalam diri. Harusnya kita bisa ciptakan. Nah, gimana tuh cara menciptakan joyful-nya? Kita bisa ke next slide. How? Kita kan sebagai orang-orang dewasa gitu, kalau misalnya, kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu, harus ada alasannya gitu kan. Harus ada how, gimana, atau kenapa kita harus melakukannya. Tadi kan why-nya udah disebutin untuk jadi pribadi yang lebih bahagia dan lebih sukacita gitu, happy and joyful. Gimana caranya? Nah, ini gue berdasarkan versi gue aja sih, 3 cara untuk membuat diri lo lebih bahagia gitu. Gue emang sih belum bisa jadi pribadi yang benar-benar bahagia seutuhnya, karena jujur melakukan firman Tuhan itu susah. Justru firman Tuhan yang simple as mengucap syukurlah dalam segala hal itu susah. Karena dalam kondisi terburuk pun lu harus tetap bilang terima kasih sama Tuhan. Itu menurut gue susah sih. Terus firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Itu juga susah menurut gue. Karena kita mungkin bisa depan orangnya nggak ngomel atau nggak mengeluh, tapi pasti di dalam hati juga ada gondok gitu. Kenapa gue harus tetap melayani orang ini? Kenapa gue harus tetap mengasihi dia? Masih banyak gitu firman Tuhan yang simple kedengerannya, tapi pas dilakuin tuh susahnya minta ampun gitu. Nah, 3 cara ini gue harap bisa menjadi tips-tips buat teman-teman yang mau mendeclutter diri gitu dari toxic atau pikiran-pikiran yang nggak membuat kalian jadi bisa enjoy life gitu. Yang pertama, guide your heart. Atau dalam bahasa Indonesia, jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu kan. Poin kedua, set perspektif.
perspektif yang gimana? Yang benar gitu. Nggak harus positif, nggak harus negatif, yang benar gitu. Yang ketiga, understand God's calling. Pahami panggilan Tuhan. Yang pertama kita bahas dulu guide your heart. Boleh next slide, yes? Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan firman Tuhan bahasa Inggrisnya gini. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Nah, aku minta siapa ya untuk baca di Amsal 4 ayat 23. Ada yang bersedia? Gitu kan? Ada yang bersedia Amsal 4 ayat 23 supaya paham nih, karena gue juga kalau bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia rada-rada kacau gitu. Jadi enakan baca bahasa Indonesianya. Ada yang bersedia, tinggal di-unmute aja. Nggak ada hadiahnya tapi. Tunjuk nih ya. Aku bisa-bisa aja sih, tapi kata-kata flows-nya itu aku ngerti flows, tapi nggak bisa. Kamu baca yang bahasa Indonesianya aja, Harrison. Amsal 4 ayat 23, coba cari di handphone. Bentar aja cari dulu. Boleh. Ditungguin, soalnya kita lagi happy banget nih. Kita kedatangan teman-teman baru. Ada Harrison, ada Melia, ada Devita. Ini sambil ngisi waktu kosong aja gitu ya, teman-teman. Biar ntar yang nonton di YouTube kan, gue kan suka ngedit tuh. Kalau misalnya lagi diem tuh gue kayak, ini dipotong apa enggak gitu kan. Ini lagi ngapain? Gimana Harrison, udah dapat Amsal 4 ayat 23? Oh ya, silakan Harrison. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, thank you Harrison. Nah, teman-teman, kita kan sering baca quotes tuh, follow your heart, follow your dreams, follow your passion, follow your heart lah intinya. Tapi menurut gue yang benar itu bukan follow your heart loh. Yang benar itu guard your heart. Jaga hatimu. Menjaga hati itu yang kayak gimana sih, Cimonik? Menjaga hati itu contohnya nih, teman-teman. Kita lagi pengen banget marah gitu. Misalnya barang kita handphone deh. Ini handphone ceritanya baru beli gitu, ceritanya aja ya. Terus tiba-tiba kakak kita atau adik kita pinjem dan nggak sengaja kebanting, terpaksa harus retak gitu. Pengen banget marah. Tapi kalau misalnya kita ingat untuk menjaga hati, bisa nggak kita jadi pribadi yang kalau pengen marah, ngomong dulu, izin dulu. Gue lagi marah banget sama lu, sorry ya, gue nggak mau lihat muka lu. Atau, gue lagi marah banget sama lu, sorry ya, gue nggak mau lihat mata lu. Gue mendingan nggak usah ngomong sama lu daripada gue marah, terus keluar kata-kata yang menyakiti. Itu contoh guard your heart gitu. Kita emang nggak bisa kontrol keadaan, tapi kita bisa kontrol hati kita sendiri. Guard your heart yang lain gitu contohnya. Kayak pernah nggak sih teman-teman kayak pengen banget sesuatu gitu. Kayak misalnya lu udah suka banget nih, kita kan udah remaja menuju dewasa nih, pasti ada nih yang suka-sukaan. Kita suka nih sama orang, gue suka banget nih sama si A. Tapi nggak cocok dari segi misal beda agama gitu kan, itu kan kalau kita orang Kristen beda agama tuh kayak udah susah nih gitu kan. Tapi kita harus guard your heart. Bisa nggak kita hati kita nih, kalau kita follow your heart, hati kita mah mau gitu ya, mau dapetin dia. Tapi kalau guard your heart, bisa nggak kita jaga hati kita? Oh iya, firman Tuhan bilang jangan. Atau aduh ini mah susah nih, nggak bisa diharapin, atau ini kayaknya nggak ada jalan. Gitu sih menurut gua yang dimaksud dengan guard your heart gitu. Jagalah hati karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu decluttering versi pertama. Decluttering versi kedua, yes, boleh ditampilkan tadi, set a right perspective. Dalam Matius 17 ayat 17, ini ceritanya tentang Yesus sedang mengobati anak ya yang sakit ayan ya kalau nggak salah. Matius 17
ayat 17. Coba aku cek dulu. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ini di ayat 17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Oke, kalau misalnya tadi gua baca kan kurang intonasi ya, jadi kayak, ini si Monik baca apaan sih? Gitu. Mungkin set a right perspective. Kita kan seringkali menghadapi situasi-situasi yang membuat kita pesimis atau berpikir negatif thinking. Tapi kalau misalnya kita ubah perspektif kita, bisa aja loh kayak masalah itu bisa membuat kita jadi dewasa atau kita juga bersyukur gitu sudah pernah melewati masalahnya. Gua beberapa kali ini dapat firman Tuhan yang bagus banget nih. Dari Yohanes 2 ayat 3-4 itu ceritanya tentang kesabaran gitu sih. Gue bacain ya, Yohanes 2 ayat 3-4. Ini tentang cara membuat perspektif yang benar sih. Ini tentang perkawinan di Kana. Pasti teman-teman tahu lah ya, mukjizat Tuhan Yesus yang pertama mengubah air menjadi anggur. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat di Yohanes 2 ayat 3-4, tadi Tuhan Yesus bilang apa ke Bunda Maria? Mau apa kau, Ibu, saatku belum tiba. Kalau kita lihat dari perspektif negatif, aduh Tuhan Yesus kenapa sih mau nolong orang aja nunda-nunda gitu, tunggu saat yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat perspektif yang benar, Tuhan Yesus mau orang-orang percaya dulu baru berkatnya datang. Sama juga halnya dengan Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi, Yesus itu sangat mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Di ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Teman-teman, ini ceritanya Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus itu udah sekarat, udah mau meninggal. Bahkan udah meninggal. Tapi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Itu kalau misalnya kita lihatnya dari perspektif yang salah, kita pasti mikirnya juga sama. Tuhan Yesus kok mau melakukan mukjizat, Tuhan Yesus kan deket tuh, sangat mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Kenapa Tuhan Yesus nunda? Seolah-olah kalau misalnya kita berdoa nih sekarang, Tuhan aku pengen masalah aku selesai, Tuhan aku pengen Tuhan bantu aku melewati semua ini. Tapi kedengarannya kok, kelihatannya kok doa kita nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Istilahnya kayak gitulah. Tapi ternyata kalau kita lihat dari perspektif yang benar, Tuhan Yesus mau Maria dan Marta percaya, sama dengan Matius 17 ayat 17 ini. Tuhan Yesus sampai ngomong loh, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, dalam kurung Monica Kosasih. Bisa ditambahin kayak gitu biar lebih ada penekanannya. Sering banget gitu rasanya tuh pengen tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih doa-doaku nggak dijawab? Kenapa sih aku pengen sekolah di universitas ini tapi nggak dapat? Tuhan kapan sih cobaan ini selesai? Kapan sih corona ini berlalu? Tapi kok kayaknya Tuhan seolah-olah menunda atau nggak menjawab doa-doa kita. Kita pikir gue udah sabar-sabar nih sama Tuhan, tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Bisa jadi bukan kita yang sabar, tapi Tuhan yang Tuhan kan sayang banget sama kita. Tuhan tuh udah nggak sabar gitu buat ngasih kita berkat.
Tapi kitanya aja gitu yang masih ngeyel, yang masih berlaku seenaknya kita, yang nggak dengar panggilannya. Sampai-sampai Tuhan harus ngomong berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Gitu. Jadi kita setiap ada masalah lihat dari perspektif lain. Gak mungkin Tuhan itu kasih cobaan yang melebihi kekuatanmu. Dulu gue juga mikir, itu mah cuma lagu doang. Tuhan gak akan ngasih cobaan lebih dari kekuatanmu. Tapi kenyataannya setelah tambah dewasa, bener juga justru karena gue bisa lewatin, makanya Tuhan kasih gue masalah ini. Begitu teman-teman. Taruh perspektif yang benar dan lu akan jadi orang yang bisa lebih bahagia, lebih joyful meskipun keadaan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, yang ketiga, cara decluttering versi Monik gitu adalah dengan tadi understand God's calling, mendengar panggilan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan sebagai berikut. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 ini, kita dikasih tahu kalau misalnya manusia itu nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Gue inget banget nih waktu gue kuliah agama. Jadi kalau misalnya kita nih kuliah nih teman-teman yang belum kuliah, kita ada pelajaran agama. Cuma kalau di kampus gue, agamanya itu nggak dipisahin, Kristen sama Kristen, Katolik sama Katolik, Buddha sama Buddha, Islam sama Islam. Kita jadi campur gitu, satu kelas. Jadi agamanya itu filsafat. Dosen aku pernah ngomong, kita ini nggak bisa mengerti pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa ngerti kehendak Tuhan. Susah kita memahami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Sama halnya dengan pensil gitu. Dia ngomongnya pensil. Gue juga nggak tahu kenapa pensil gitu. Mungkin dia lagi pegang pensil terus dia pengen ngomong aja. Sama seperti pensil. Pensil nggak akan ngerti apa yang dikerjakan oleh penciptanya, yaitu ya manusia gitu. Somehow bener juga sih, karena seringkali kita kayak paham apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita saat kejadiannya udah berlalu gitu. Makanya teman-teman, kalau misalnya kita merasa kadang, aduh kayaknya hidup gue berat banget nih, toksiknya banyak banget nih, udah dibuang-buangin masih aja berat hidupnya. Bisa jadi nih teman-teman, kita yang nggak tahu panggilan Tuhan di hidup kita apa. Jadi kayak salah server gitu. Kita maunya A, tapi ternyata panggilan Tuhan B. Gitu. Jadi hari ini decluttering yang gue sharingkan lebih ke gitu sih. Gimana cara kita menjaga hati kita, menaruh perspektif yang benar, dan memahami panggilan Tuhan. Gue yakin dengan 3 cara ini kita pasti bisa lebih memaknai hidup, bisa tetap melakukan firman Tuhan yang tadi gue bilang yang susahnya susah banget tuh, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengampuni musuhmu, tidak iri hati, tidak mengingini apa yang dipunyai sesama. Boleh ke next slide, yes? Nih, teman-teman, untuk mengakhiri sharing malam hari ini, aku kasih kalian satu-satu box ini. Enggak sih, enggak ngasih beneran. Tapi intinya ini box untuk kalian membuang toksik-toksik, untuk kalian mendeclutter apa-apa saja yang menurut kalian enggak penting, entah itu pikiran kalian sendiri yang terlalu negatif, kekhawatiran kalian, beban hidup, omongan-omongan orang yang menyakiti hati kalian dan membuat kalian jadi merasa nggak berharga, terus komentar-komentar atau kritikan yang tidak disampaikan pada waktu yang tepat, itu kalian taruh nih di box yang gue bagiin ke kalian. Kalian taruh, kalian tutup, terus kalian buang aja dulu jauh-jauh. Karena kan nggak bisa didonasiin ya kalau misalnya masalah hidup.
Kalau misalnya barang-barang bisa, kalau misalnya makanan-makanan expired gitu, kan dibuang aja. Sama lah kayak masalah hidup kita yang menurut kalian emang ini tuh bukan, akar permasalahannya tuh bukan di gue, tapi memang keadaan aja gitu, nggak mendukung. Ya daripada kita jadi orang yang nggak bersyukur, yang kayak gue tadi di awal nggak tahu tujuan hidupnya apa, kenapa nggak dicabut aja nyawanya. Mending kalian ambil nih box dari gue, terus taruh tuh semua toksik-toksiknya di situ, terus buang aja. Nggak usah ragu-ragu. Boleh next slide? Jadi declutter yang gue maksud hari ini adalah you can see the good things even at the worst. Kalian bisa jadi orang yang bahagia dan joyful, yang bisa melihat setiap hal-hal baik meskipun dalam kondisi yang paling buruk. Terus declutter yang kedua adalah memahami kalau misalnya even at the worst, you are living a miracle. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Nggak mungkin tuh Tuhan nyiptain elu semua buat rencana yang buruk. Jadi, meskipun dalam keadaan yang terburuk sekalipun, kita tuh tetap ada dalam rancangannya Tuhan. Gitu. Miracle, keajaiban. Kita itu semua miracle ya. Kita semua itu pejuang. Gitu. So, teman-teman, semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa memberikan mungkin kekuatan buat teman-teman yang lagi lemah, sok banget ya, atau bisa menghibur buat teman-teman yang mungkin lagi berbeban berat, atau bisa juga ada tambahan dari teman-teman yang mau sharing atau yang mau menambahkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita tutup dalam doa itu, doa dulu, terus belibet. Kita tutup dalam doa dulu itu, terus kita baru matiin record-nya dan kita cerita-cerita lagi. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah bantu kami dalam memahami bahwa dalam hidup kami selalu ada masalah yang silih berganti. Tapi kami percaya kami ini adalah miracle, kami ini adalah pejuang-pejuang yang Tuhan siapkan untuk tantangan ke depan yang lebih besar, untuk rencana Tuhan yang lebih indah. Kuatkan kami ya Tuhan, kalau misalnya saat ini kami lemah, bila kami sakit Tuhan sembuhkan, bila kami lagi sedih Tuhan hibur, dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kami untuk bisa jadi orang-orang yang menjauhi toksik-toksik, menjauhi pikiran-pikiran negatif, dan kami bisa lanjut lagi untuk hidup jadi orang yang lebih bersyukur dan bahagia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya kembalikan ke Aurel. Terima kasih, Cimonik.